Prakerja Bangun. Nama saya Ridwan Hilmi, saya dari Universitas Tidar Magelang, jurusan Ekonomi Pembangunan semester 9. Perkenalkan, nama saya Santi Deborah Syagian dari Prodi D3 Sistem Informasi Akuntansi. Jadi aku mau nanya nih Kak tentang pendapat Kakak. Menurut Kakak kalau di era digital sekarang seberapa penting sih warga negara memahami hukum gitu Kak? Di era digital sekarang warga itu harus penting memahami hukum karena agar kita lah khususnya tidak menyebar mungkin hoax di sosial media khususnya gitu karena ada undang-undang ITE agar para warga tahu bahwa contohnya lah menyebar hoax itu berbahaya. Ya, menurut saya sih sangat penting ya, karena yang namanya kita bermasyarakat itu kan harus ada peraturan yang berlaku biar tata tertibnya terjaga, sama seperti di dunia internet juga itu kalau tidak ada yang taat hukum nanti ya hasilnya ya banyak pelanggaran hukum yang terjadi di dunia internet dan itu bisa merugikan orang pengguna internet lain juga. Menurut saya di era digital saat ini untuk memahami hukum sangat penting karena dengan kita memahami hukum kita lebih bisa menjaga informasi-informasi yang muncul di awak media. Kita lebih teliti untuk menjaga data diri kita dan tidak ada kesalahpahaman di saat kita men-share berita yang ada di awak media kepada dunia maya. Ngerasa nggak kalau teknologi digital itu bikin kita lebih sadar atau malah lebih jauh dari hukum? Tergantung orangnya kalau menurut saya. Tergantung, kenapa tuh? Kalau orangnya peka terhadap hukum, kalau orangnya sudah memang bijaksana dalam menggunakan internet, mungkin internet malah mempermudah dia untuk mencari sumber-sumber referensi mengenai hukum yang berlaku dan dia jadi bisa lebih berpengetahuan soal hukum daripada ketika dia tidak punya internet kan kesulitan buat mencari hal referensi hukum. Tapi kalau orangnya tidak tidak tertib hukum dan tidak peduli terhadap aturan yang berlaku ya sama aja bohong. Berarti tergantung kembali ke diri masing-masing. Ya sadar sih karena mungkin dari jari kita sendiri itu dapat membuat orang berantem, dapat fitnah orang, hoax itu menurut itu udah melanggar etika hukum. Nah, kan di media sosial itu biasanya sering tuh munculnya berita-berita hoax kan. Menurut kamu apa sih peran mahasiswa untuk membantu hal itu? Kalau menurut saya peran mahasiswa dalam men-share tentang berita yang muncul di sosial media untuk memastikan itu hoax atau fakta, pertama kita akan mencek informasi terlebih dahulu apakah informasi yang di-share oleh awak media itu sudah benar. Selain itu kita harus teliti bahwa berita yang kita share itu tidak ada kesalahpahaman terhadap dunia sosial media yang kita share. Peran kita sebagai mahasiswa biar menjaga berita hoax ya jangan disebarin. Benar. Setuju. Ya caranya gini maksudnya biar kayak gitu ya, kalau ada berita yang sekiranya mengagetkan dibaca dulu cerita fullnya seperti apa, penuhnya seperti apa, gambaran besarnya seperti apa. Terus nanti setelah itu mungkin kita bisa buat pendapat pribadi dulu mengenai berita itu dulu. Baru setelah itu nanti bisa mengambil keputusan mau disebarkan lagi apa enggak, dan juga dipikirkan manfaatnya kalau disebarkan itu apa. Cara kita mencegahnya cuma satu sih, tahu aturan, tahu hukum karena memang ada undang-undang yang mengatur atau undang-undang ITE. Udah itu aja. Dan ya kalau etikanya dijaga aja. Oh iya, berarti etika dalam berinternet atau gitu. bersosial media. Kalau misalnya itu kan misalnya ada yang nge-share sesuatu di sosmed itu, Kak pernah nggak memastikan konten itu melanggar hukum atau nggak, kayak pernah ngeliat ini konten melanggar hukum nih atau
gimana tanggapannya gitu? Sering itu contohnya mungkin di TikTok ada konten hoax, konten berantem itu kan mungkin di TikTok itu bisa di report langsung. Mungkin salah satu caranya ya di report di TikTok. Oke. Karena sekarang kan banyak fitur-fitur gitu Iya, kan. fitur-fitur di sosial media memudahkan untuk melapor. Itu agak susah saya jawab ya, soalnya saya ini nggak pernah nge-share apa-apa di internet ya. Introvert masnya. Kurang lebih. Oh, Iya, nggak, lebih ke malas aja. berarti IG-nya kosong. Ya, tapi kalau mau nge-share sesuatu ya paling nggak di apa ya, ya itu balik lagi dibaca dulu kira-kira fullnya kayak gimana, masuk akal apa enggak. Nah, di era digital sekarang kan kayak banyak banget kayak remaja-remaja yang melanggar hukum gitu. Itu tanggapan kalian gimana? Cukup pahamkah di generasi sekarang ini tentang hukum? Kayaknya generasi sekarang kayaknya belum paham karena masih banyak yang melanggar hukum gitu. Nggak usah jauh-jauh kayak tadi itu mungkin di sosial media mereka melanggar hukum, tidak tahu aturan yang menggunakan sosial media dengan baik dan benar. Oke. Ada yang paham, ada yang belum. Setuju. Lo kok setuju? Tunggu, belum selesai. Iya, lanjut. Jadi kalau beberapa teman-teman saya itu ada yang, kalau setidaknya di teman-teman dekat saya ada yang sudah paham. Tapi kalau di orang-orang internet, orang random mungkin ya ada yang belum paham. Saya lihat masih ada yang suka menjatuhkan orang lain, masih ada yang suka istilahnya membawa sara saat Negatif. Ya, berkomentar ya, itu tidak baik gitu. Pernah nggak Masnya mengalami atau tahu kasus tentang kayak pencemaran nama baik, penipuan online atau pelanggaran privasi gitu? Pendapat Masnya gimana? Masnya pernah mengalami? Kalau ke saya sendiri sih belum pernah ya, saya orangnya nggak pernah aktif di internet, orangnya sibuk soalnya, sibuk males-malesan. Tanggapan Masnya gimana? Tanggapan saya soal itu ya, masyarakat Indonesia harus lebih teredukasi lagi untuk menggunakan media sosial, itu aja sih. Nah, menurut kamu ada nggak sih upaya pemerintah itu buat atur hukum di dunia digital? Apakah hukumnya itu udah efektif atau mungkin masih ada yang kurang dan ada yang bisa ditambahin lagi? Kalau sejauh ini sudah efektif tentang dunia hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi di sisi lain terkadang di saat ada masalah orang yang mungkin kena cyberbullying, tetapi di saat kita melapor ke pihak yang bersangkutan, mungkin dari merekanya kayak kurang tegas. Pemerintahnya dulu mungkin undang-undang udah ada, tapi kayaknya kurang direalisasikan aja sih sama pemerintahnya. Sedangkan undang-undang udah ada gitu untuk bisa memberantas yang hoax atau apa, tapi pemerintahnya mungkin kurang cepat aja. Kurang aware gitu Iya, ya. kurang aware. Kalau dari kakak sendiri nih, prinsip ya apa yang kakak pegang agar jadi pengguna yang taat aturan bermain di sosial media gitu? Contohnya itu ada namanya etika, terus harus tahu hukumnya juga. Kalau kita menyebarkan berita hoax, kebencian atau sara itu kita kena melanggar undang-undang ITE. Mungkin itu aja sih, taat aturan aja, jangan jatuhnya ke hukum moral, agar kita tidak saling menyakiti lah antara saya mungkin dengan kamu atau dengan yang lainnya. Bisa ngasih masukan nih ke pemerintah atau platform digital gitu kan, kayak Instagram atau TikTok gitu. Kira-kira apa yang perlu mereka lakukan supaya dunia digital itu bisa lebih tertib? Mungkin lebih ada pengawasan terhadap sosial media. Ya mungkin untuk saat ini lebih diawasi lagi sosial medianya. Makasih ya Kak atas Ya, sama-sama. waktunya.